Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Gustiawan dengan NIM 0311220020. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Faktor Utama Kualitas Laporan Keuangan. Artikel ini disusun berdasarkan referensi dari jurnal dengan identitas jurnal sebagai berikut. Jurnal yang menjadi referensi dalam penulisan artikel ini yaitu Human Development and the Quality of Financial Reporting Among the Local Governance in Indonesia yang tulis oleh Fuad Rahman dan Singgi Wijayana. Nama jurnal ini yaitu Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation. Penerbit yaitu Elsevier, volume 56, nomor 1, tanggal terbit 24 Juni 2024 dengan jumlah halaman sebanyak 14 halaman. Apabila kita berbicara kualitas, maka tidak akan terlepas dari relevansi dan kompetensi. Relevan yang dimaksud adalah mengacu pada suatu produk yang relevan dengan kebutuhan penggunanya. Begitu juga laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu pedoman yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan PSAK. Sementara laporan keuangan itu sendiri merupakan output atau hasil dari kerja perusahaan selama satu periode akuntansi atau selama 1 tahun. Berikut ini karakteristik kualitatif pelaporan yang terdiri dari relevansi dan materialitas, bentuk dan substansi, reliabilitas atau keandalan, bebas dari bias, dapat dibandingkan, konsistensi, dan dapat dipahami. Karakteristik kualitatif laporan keuangan seharusnya didasarkan pada sebagian besar kebutuhan para pemakai laporan. Informasi seharusnya sebebas mungkin dari bias orang yang membuatnya. Dalam pembuatan keputusan, para pemakai seharusnya tidak hanya dapat memahami informasi yang disajikan, akan tetapi seharusnya dapat menilai reliabilitasnya atau keandalannya dan membandingkannya dengan informasi lain tentang kesempatan alternatif dan pengalaman sebelumnya. Dalam semua kasus, informasi akan lebih berguna apabila dapat menunjukkan substansi ekonominya daripada bentuk tekniknya. Indonesia sebagai salah satu negara anggota G20 diharapkan memberikan kontribusi yang substansial atau ikut serta untuk mencapai SDGs PBB melalui pendidikan berkualitas dan akuntabilitas kelembagaan. Dari perspektif pendidikan berkualitas, diyakini bahwa pendidikan berkualitas tinggi berpotensi mengurangi korupsi. Akan tetapi, fenomena korupsi ini menjadi tantangan berat bagi Indonesia. Dalam proses penyusunan jurnal ini, para penulis termotivasi adanya tujuan SDGs nomor 4 dan nomor 16, yang dimana SDGs nomor 4 ini menyangkut pendidikan berkualitas dengan mempromosikan kesempatan untuk belajar seumur hidup serta memastikan pendidikan berkualitas yang adil dan inklusif. Sementara SDGs nomor 16 yaitu menyatakan bahwa menyangkut keadilan, perdamaian, dan lembaga yang kuat untuk mempromosikan masyarakat yang inklusif, damai untuk pembangunan berkelanjutan.
Mengapa kualitas pendidikan karyawan begitu penting dalam menentukan kualitas pelaporan keuangan yang baik? Karena karyawan dapat membuat lebih sedikit kesalahan yang tidak disengaja saat mencatat transaksi dalam sistem akuntansi atau menghasilkan data yang diproses menjadi informasi keuangan, sehingga menghasilkan informasi yang lebih berkualitas atau bebas dari bias. Kemudian, karyawan yang berpendidikan lebih tinggi cenderung mengenali kemungkinan transaksi yang curang atau fraud dan tidak normal, menginformasikannya kepada manajemen puncak sebelum pelaporan akhir. Dan yang terakhir yaitu karyawan yang berpendidikan lebih tinggi yang menjalankan pengendalian internal memainkan peranan penting dalam merancang dan menerapkan pengendalian internal sehingga menghasilkan pengendalian internal dan kualitas pelaporan keuangan yang tinggi. Seorang karyawan perusahaan tidak harus memiliki pengetahuan tentang standar akuntansi untuk meningkatkan pelaporan. Informasi yang mereka berikan cukup relevan dengan keputusan pelaporan akhir yang dibuat oleh para manajemen tingkat atas atau manajemen puncak. Kota dengan human capital yang lebih besar dikaitkan dengan berbagai hasil ekonomi positif, termasuk kualitas kerja yang lebih baik bagi karyawan dan kualitas pelaporan keuangan yang lebih tinggi. Dan hasil positif ini dapat dirasakan pada tingkat individu. Berikut ini dimensi utama human capital, terdiri dari harapan hidup, yaitu mengukur kesehatan dan umur panjang individu. Hal ini mencerminkan kualitas hidup dan akses individu terhadap layanan kesehatan masyarakat. Status kesehatan fungsional berupa layanan kesehatan yang diberikan yang mumpuni ditopang oleh kompetensi para tenaga medis guna menghindari adanya malpraktik pembelajaran atau kualitas pendidikan, mencakup segala aspek fungsional pendidikan, contohnya kurikulum yang relevan sesuai kebutuhan pasar. Pencapaian pendidikan, yaitu pendidikan yang lebih tinggi, berkontribusi pada kemampuan individu untuk berpartisipasi secara efektif dalam ekonomi serta meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Kualitas auditor juga menjadi penentu terhadap kualitas pelaporan keuangan. Auditor yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki etika dan independensi yang lebih tinggi, sehingga mampu mengurangi adanya kesalahan penyajian dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa melalui peningkatan kemampuan melakukan audit berkualitas tinggi, kantor audit di kota-kota dengan sumber daya manusia yang lebih tinggi cenderung memiliki kualitas audit yang lebih baik. Sebagai bagian dari mekanisme tata kelola, Dewan Pengawas menggunakan informasi akuntansi untuk memantau pengelolaan manajemen. Pemerintah daerah dengan pembangunan manusia yang lebih tinggi atau indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi cenderung memiliki lebih banyak atau lebih baik lembaga pendidikan yang akademisinya memiliki kemampuan lebih besar untuk mencerna informasi pelaporan keuangan. Pengelolaan pengungkapan keuangan yang lebih tinggi telah digunakan untuk menunjukkan kinerja secara oportunistik. Untuk mencegah hal ini, para dewan pengawas menggunakan informasi akuntansi sebagai alat untuk memantau pengelolaan pemerintah daerah. Kontrak antara penyedia sumber daya atau kreditor dan pengelolaan pemerintah daerah memerlukan informasi akuntansi.
Tindakan korupsi bukanlah hal yang asing di Indonesia. Tidak jarang mereka yang terjerat kasus ini merupakan orang-orang yang mengakui dirinya sebagai wakil rakyat. Bukan saja terjadi di pemerintah pusat, akhir-akhir ini korupsi merebak ke tingkat desa atau kelurahan. Bahkan di sektor swasta pun korupsi telah merajalela. Berbeda dengan tindakan manipulasi data, tindakan ini merupakan satu tindakan pemalsuan informasi keuangan atau tindakan kecurangan untuk menutupi kerugian yang diperolehnya pada akhir periode akuntansi. Tindakan ini juga mampu mengancam reputasi perusahaan di mata masyarakat. Selain itu, peran auditor internal perusahaan mendapatkan perhatian khusus apabila perusahaan terindikasi praktik manipulasi laporan keuangan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga auditor eksternal terlibat, contohnya Enron. Sebuah studi menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki ketua dewan direksi dengan kualifikasi yang lebih kuat, seperti pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pengalaman kerja, dan integritas, menghasilkan pengendalian internal yang lebih baik, dan dengan demikian kualitas pelaporan keuangan menjadi lebih baik. Memang, perusahaan dengan kemampuan manajerial yang lebih tinggi dapat memelihara dan mengendalikan informasi keuangan yang mendasari perusahaan. Saat itu, saya pernah membaca esai yang berjudul Akuntansi Komprehensif. Sebuah prasyarat Indonesia Emas 2045 menyatakan bahwa jumlah akuntan yang bersertifikat di Indonesia masih rendah karena banyak pekerjaan akuntansi yang tidak dilakukan oleh akuntan, sehingga ketika seharusnya proses akuntansi menghasilkan sebuah foto, produk yang ada merupakan sebuah gambar buram. Selain itu, akuntansi belum melibatkan publik secara luas. Menurutnya, solusi dari permasalahan ini adalah dengan cara memasyarakatkan akuntansi dan mengakuntansikan masyarakat. Berikut ini referensi yang digunakan dalam penyusunan materi presentasi ini. Untuk link jurnal dan link artikel dalam penyusunan materi ini juga dapat teman-teman lihat di kolom deskripsi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.